Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Syafiq. Saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Program Studi Rekayasa Perencanaan Mekanik. Dan yang saya hormati, Ibu Dr. Sri Utami Handayani, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu tentang pressure drop dan head loss. Lanjut ke soal yang sudah diberikan Ibu. Soalnya suatu sistem distribusi air dari tangki ke tiga titik outlet pada elevasi sama. Pipa utama bercabang menjadi 3 pipa paralel dengan panjang masing-masing L1 itu 56 meter karena NIM saya terakhir 6, terus L2 86 meter, L3 126 meter. Dan semua pipanya terbuat dari PVC. Debit total yang harus dialirkan adalah 0,2 meter kubik per second dan diinginkan debit masing-masing cabang mendekati sama. Oke, kita lanjut langsung ke soal yang A, yaitu tentukan diameter pipa yang diperlukan untuk masing-masing cabang. So, kita yang ke nomor 1. Nah, di sini nomor 1 itu saya menghitung diameter pertama dulu dengan menggunakan persamaan kontinuitas yang dimana Q sama dengan A dikali V. Q-nya ini A-nya ini saya peroleh. Jadi ini tuh A-nya saya jabarin dulu. Jadi P kali D kuadrat per 4 biar bisa nyari si diameternya. Lalu kita masukin aja, kita substitusi, terus dikali V, terus ini dikali silang jadinya 4 kali Q sama dengan P dikali D kuadrat dikali V. Nah ini karena kita ingin nyari diameternya, jadi ini kita pindah ruas aja dan ini kita pindah ruas dan hasilnya D karena ini kuadrat jadi D akar 4 kali Q per Pi dikali V. Nah udah kita langsung masukin aja rumusnya lalu kita substitusikan semuanya yang dimana Q-nya ini kita udah peroleh jadi kan ya mau sama rata ya debitnya jadi debit total itu 0,2 dibagi 3 aja karena ada 3 cabang kan yang dimana hasilnya 0,667 meter kubik per second kita masukin dan P-nya ini 3,14 dan V-nya saya ngambil 1,5 dari mana saya ngambil dari tabel ini water system maximum flow velocities yang dimana karena ini kan air distribusi saya menggunakan general water dan tap water. Karena general water ini 0,9 sampai 2,4 dan tap water ini 1 sampai 2,5, ini saya ngambil tengah-tengahnya yaitu 1,5. Dan udah saya masukin V-nya 1,5 lalu udah tinggal dihitung aja nanti hasilnya itu 238 mm ya. Diameter 1 udah ketemu. Lanjut kita ke diameter kedua. Ini tuh memakai persamaan dari head loss ya. Karena paralel, jadi head loss itu 1, 2, 3 ini sama. Ini untuk perhitungan teoritis saja ya. Ini karena kan masih belum ada persamaan buat nyari diameternya. Jadi si V ini dijabarin jadi Q per A. Terus A-nya dijabarin lagi kayak yang ini. Yang Pi kali D kuadrat per 4. Lalu nanti hasil penjabarannya itu 4 kali Q per Pi dikali diameter kuadrat. Lalu disubstitusi ke dalam rumus head loss. Jadinya seperti ini. Udah ini tinggal dikali silang aja 4 pangkat 2 itu berapa lah? 4 pangkat 2 itu 16. Jadi tinggal 16 bagi 2 8 dan seterusnya sampai hasilnya itu dapat rumus seperti ini. Nah, karena ini persamaannya sama, jadi saya ngambil aja ini head loss 1 sama dengan head HF2. Ini kan udah sama nih. Nah, ini kita coret aja yang nilainya sama, tetapi untuk L sama D-nya ini tidak dicoret karena nilainya masing-masing head loss itu berbeda. Udah, ini kita cari aja
mau nyari D yang mana ini, saya nyarinya D2/5, terus ini pindah ruas, nanti hasilnya seperti ini ya. Ini saya untuk menghilangkan pangkat 5-nya, ini saya pangkat 1/5, karena di sini ada pangkat 5 juga, jadi 5 hilang ya. Sisa ini rumusnya. Nah, ini rumus yang bakalan dipakai untuk nyari diameter. Langsung aja kita cari diameter kedua. Masukin diameter satunya yang dari sini 238 dikali, masukin juga nilai panjang cabang 2 dibagi panjang cabang 1 dipangkatin 0,2 yang hasilnya 1,0895 dikali diameter 1, nanti hasilnya 259. Nah, ini hasil diameter cabang 2. Terus diameter cabang 3 sama caranya seperti mencari diameter cabang 2, nanti hasilnya 280 mm. Nah, karena di nomor yang B ini pilih PVC diameter yang lebih besar di pasaran menggunakan referensi marketplace. Saya menggunakan referensi marketplace, yaitu diameternya yang mendekati cabang 1, cabang 2 ini saya menggunakan 10 inci, yang dimana diameternya itu 254 mm, itu mendekati ke cabang 1, cabang 2, dan cabang 3-nya saya pakai diameter 12 inci. Yang panjangnya itu 308,4. 304,8, sorry. Ya, hasilnya seperti ini. Kita pakai yang di marketplace. Nah, sebelum nyari head loss, kita nyari dulu F-nya buat nyari head loss-nya. Jadi F ini kita cari dari diagram Moody. Kita nyari diagram Moody untuk diameter 1 dan 2 dulu karena sama. Jadi kita masukin aja diameternya kan 10 inci, sama ya. Terus kita konversi ke feet, yang dimana hasilnya 0,833 feet. Terus V-nya ini ditemukan 1,316 meter per second dari rumus ini. 4 kali Q per P kali D kuadrat. Pokoknya ini masukin aja rumusnya, hasilnya 1,316 meter per second. Kita ubah ke feet, jadinya 4,32 feet. Karena ini semua satuan British, jadi kita ubah ke feet. Nah, udah kita masukin ke bilangan Reynolds, yang dimana rumusnya V kali D per V. Jadi 4,32 dikali 0,833 sorry dibagi 1,217 dikali 10 pangkat 5 min 5. Ini saya dapat dari diagram Moody, yang dimana kalau water ini diketahui V-nya ini 1,217 kali 10 pangkat min 5. Dan hasilnya itu dapat 2,96 dikali 10 pangkat 5. Ini saya asumsikan aja jadi 3 kali 10 pangkat 5. Terus kita nyari kekasaran relatif, yang mana diketahui karena tipe PVC ini itu termasuknya ke dalam material drown tubing, jadi ininya itu 0,000005, yang mana ini mendekati 0 ya, karena mendekati 0. Oke, jadi kita asumsikan aja untuk kekasaran relatifnya ini sama dengan 0. Kita pilih yang paling bawah nih, yang paling smooth. Nah, yang paling smooth. Nih, yang paling smooth paling bawah. Dan tadi kan bilangan Reynolds kan 3 kali 10 pangkat 5. Ini di sini. Kita tarik. Set. Dari sini, titik sini, kita tarik ke sini. Goyang-goyang.
Pokoknya nanti hasilnya tuh di sini nih, di pertengahan ini. Itu berarti 1,45 dikali 10 pangkat min 2 berarti 0,0145. Ya benar di sini 0,0145. Untuk F udah ketemu, untuk D1 dan D2, terus lanjut ke D3. D3 ini diameternya 12 inci dari marketplace yang saya ambil. Terus kita ubah ke feet, jadinya 1 feet. Terus V-nya ini setelah dihitung memakai rumus yang ini itu hasilnya 0,913 meter per second. Kita ubah menjadi 3 feet per second. Langsung masukin rumusnya seperti yang di atas, kita nyari RE-nya. Untuk V-nya ini sama, yang diubah yang atasnya aja. Jadi 3 kali 1 per 1,217 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya 2,46 kali 10 pangkat 5. Ini kita asumsikan aja 2,5 kali 10 pangkat 5. Dan R-nya di sini sebenarnya sama. Kita asumsikan aja sebagai 0 karena ini sangat halus. Jadinya kita milih yang paling smooth, yang paling bawah. Tadi kan 2,5 ya. Ini 2,5 ya kita asumsikan di sini. Dan nanti ketemunya di sini. Nih, cuma di tengah-tengah ini nih. Ya, di tengah-tengah ini. Terus kita tarik garis. Ini dapetnya di mana? Dapetnya di sini. Di 1,5 kali 10 pangkat min 2. Yang dimana itu hasilnya F-nya 0,015. Oke, kita udah nemu F diameter 1, 2, dan F diameter 3. Lalu kita masukin ke rumus head loss. Masukin ke rumus head loss. Jadi di sini ini sebenarnya ada F-nya ya. Cuma saya lupa tulis. Ini tuh F-nya 0,0145. Aduh, sorry. Jelek banget. Ini juga sama, harus ada F. Kita masukin angka-angkanya dari rumus ini. Ya. F-nya kita masukin 0,145, terus L-nya sesuai. Panjang cabang 1, cabang 2, cabang 3 ini sesuai. Ini juga harus ada F-nya. 0,015. Oke. Terus kita di bagian ini itu masukin diameter, ini masukin V-nya, dan nanti hasil head loss-nya itu ini. Ya. Ini hasil head loss. Oke, udah ketemu head loss-nya ya. Yang di bagian B. Ini kita nggak nyari losses minornya karena cuman 2 buah elbow. Nah, kita lanjut ke 1C. Apakah losses pada setiap cabang bisa sama jika pipa yang dipasang seperti yang Anda pilih? Jawabannya enggak, karena losses pada setiap cabang itu nggak benar-benar sama. Kalau kita gunain diameter pipa nominal kita dari pasaran gitu. Kayak tadi kan kalau dipasarkan ada yang 10 inci, 12 inci, 8 inci. Jadi nggak bisa sama kayak teoritis. Bisa kita custom pipa dan itu mahal. Jadi nggak efisien. Dan jadi akibatnya itu pembulatan diameter. Jadi akibatnya kecepatan aliran dan head loss tiap cabang menjadi berbeda. Tapi walaupun nggak sama persis, nilai loss tersebut masih cukup mendekati sehingga distribusi debit tetap dapat mendekati secara merata. Kita lanjut ke D. Apa saja langkah yang harus dilakukan agar debit air yang keluar pada setiap cabang dapat sama? Jadi untuk memaksa sistem mendistribusikan debit sama rata yaitu 0,667 meter, meskipun menggunakan pipa nominal harus tambah minor loss pada cabang yang hambatan gesekannya terlalu rendah. Langkahnya yang pertama memasang katup pengatur aliran atau balancing valve atau gate valve pada setiap pangkal pipa cabang. Terus menutup sebagian katup pada cabang 1 hingga menciptakan tambahan head loss minor sebesar 0,151 meter agar
total dari 0,282 naik menjadi 0,43, jadi disamaratakan gitu. Dari cabang 1, cabang 2, cabang 3 juga disamaratakan jadi 0,433 dengan total hambatan telah disetarakan secara artifisial menjadi 0,433 meter di ketiga jalur. Aliran air akan terbagi sama rata dengan sendirinya. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Di sini air pada suhu 60 derajat Fahrenheit dengan Rho 62,4 lbm per ft kubik dan mu-nya ini 2,34 kali 10 pangkat 5 lb per second per feet kuadrat mengalir melalui pipa baja komersial skedul 40 dengan diameter nominal 6 inci, ini dimana lingkar dalamnya itu 6,065 inci sampai dengan 0,5054 feet. Debit alirannya Q-nya ini 660 GPM. Panjang pipa lurus total itu 560 feet. Kekasaran pipanya ini diketahui 0,0015 feet. Nah, ini diketahui ini sistemnya itu dua buah gate valve full open, 4 buah standar elbow 90 derajat. Nah, ini udah kita langsung aja ke penyelesaiannya. Jadi kita ubah dulu si key-nya ini menjadi jadi kan GPM ini kan gal per menit ya. Kita ubah jadi feet kubik per second, yang dimana ini kita bagi 7,48 gal feet kubik dikali 60 second per menit. Jadinya Q-nya itu 1,4706 feet kubik per second. Nah, Rho air kan 62,4 lbm per feet kubik. Kita ubah ke slope, terus dibagi 32,2 yang dimana hasilnya 1,938 slug per feet kubik. Ini kita lanjut nyelesain yang A, kecepatan airan dalam pipa V-nya. Karena untuk mencari V ini kita perlu A, jadi kita nyari A dulu. A sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat sama dengan 3,14 per 4 dikali 0,5054 kuadrat. Hasilnya itu 0,2006 feet kuadrat. Nah, untuk V-nya langsung aja kita substitusikan A-nya karena udah diketahui, Q-nya juga disubstitusikan dari yang kita udah ubah ini jadi feet per second. Masukin dan hasilnya nanti 7,33 feet per second. Lalu kita nyari bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds-nya ini kita nyari Rho V per D yang hasilnya ini hasilnya. Pokoknya ini dimasukin aja diameter, masukin mu-nya dimasukin tadi yang diketahui. Nah, karena bilangan Reynolds-nya ini lebih dari 4000, maka ini bisa kita sebut adalah turbulen. Ya. Ini turbulen alirannya. Terus kita langsung cari faktor gesekannya, F-nya. Tadi kan udah diketahui RE-nya itu 3,07 kali 10 pangkat 5, kita asumsikan aja 3 kali 10 pangkat 5. Terus kita cari kekasaran relatifnya. Tadi ini udah diketahui. Ininya nih, mana tadi? E-nya 0,0015 per 0,504. Ini diameternya dan hasilnya ini 0,003. Berarti kita lihat Moody chart 0,003 ya, istilah kata di sinilah. Ini istilah kata di sini. Terus dia dari 3 kali 10 pangkat 5 ini sini. Kalau kita tarik garis ke sini. Nah, ini garisnya sama nih. Sorry. Nih. Dan kita tarik garis ke sini. Wait. Nah, ini berarti garisnya di sini berarti 1,5 dikali 10 pangkat min 2.
0,2. Oke, benar. Jadinya F-nya itu 0,015. Langsung aja. Nih, 0,015. Langsung aja kita masukin buat ke head loss majornya. Jadi head loss majornya itu rumusnya F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Nah, ini kita masukin F-nya yang udah kita cari tadi. Terus panjang pipanya berapa. Terus diameternya berapa kita masukin. Dan V-nya kita masukin juga yang udah kita cari ini. Ini yang udah kita cari. Terus kita kuadratin. Habis itu kita bagi 2G gravitasi. Udah kita cari. Nah, nanti dapatnya itu 13,8 feet. Itu head loss majornya. Nah, head loss minornya ini kita cari dulu KL-nya. Jadi ini saya dapat KL-nya ini dari buku Mechanica Fluids dari buku Cengel. Yang dimana itu kan diketahui get valve fully open. Di sini get valve fully open KL itu 10. Oke. Wait. Oke, sorry. Get valve fully open nih 0,2. Seperti di soal kan gini. Get valve dulu 2, oke. Get valve 2 get valve dikali KL-nya 2,02 di 0,4 hasilnya terus 4 standard elbow. Jadi standard elbow itu dia bentuknya sama kayak 90 derajat smooth bend. Nih, dia kayak gini. Dan KL-nya ini saya ngambil yang di flank. Jadi 0,3 KL-nya. Udah kita masukin 0,3 dikali jumlahnya itu 4 sampai dengan 1,2 dapat. Terus swing check valve-nya. Swing check valve-nya ini KL-nya 2. Oke, kita masukin 2 dikali jumlahnya 1 jadi sama dengan 2. Terus di globe valve ini tadi kita udah lihat globe valve ini itu ada KL-nya itu 10. Kita masukin 10 dikali jumlahnya 1 jadi 10. Terus kita cari sigma KL, kita jumlahin aja semua yang ada di sini, kita jumlahin itu hasilnya 1,36. Lalu kita nyari head loss minornya, sigma KL dikali V kuadrat per 2G. Sigma KL ini kita masukin dari sini, dikali V-nya kita masukin 7,33 kuadrat per 2G. Nanti hasilnya tuh 11,34 feet untuk head loss minor. Yang ke F-nya ini kita nyari head loss total. Yang dimana head loss total ini head loss mayor ditambah head loss minor. Head loss mayor kita udah kita ketemu 13,86 ditambah head loss minor itu 11,34. Yang dimana head loss total ini 25,2 feet. Lalu kita terakhir nyari tekanan akhir. Sebelum untuk nyari tekanan akhir kan kita perlu nyari delta P untuk ngurangin si tekanan awal. Jadi kita masukin delta P gamma dikali head loss total. Nah, gammanya kita dapat ini 62,4 lbf per feet kubik dikali head loss total ini masukin ke sini nanti hasilnya 157,248 lbf per feet. Nah, tapi di sini kita ubah ke PSI dibagi 144 yang dimana nanti hasilnya 10,92 PSI. Nah, diketahui untuk P1-nya ini 50 PSI, langsung aja dikurangin 10,92 PSI yang hasilnya 39,08 PSI. Oke, mungkin cukup segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.